Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Apa kabar Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah Bapak. Ini malam keberapa Bapak? Malam 19 atau 20? 19. 18 nih. Yang 19 kan lebaran duluan. Iya. Kalau di malam 18 berarti sudah 17 puasa kita lalui. Mudah-mudahan puasanya diterima Allah. Amin. Demikian pula sholat, sedekahnya, tilawahnya dan sebagainya. Amin Allahumma. Bapak Ibu rahimahumullah, saya diberi judul oleh panitia Mushola Al-Falah. Judulnya kalau tidak salah Bapak ya, langkah-langkah agar mencintai Al-Quran, kalau nggak salah. Iya. Agar lebih cinta terhadap Al-Quran, maksudnya seperti itu. Ya. Ada kata-kata cinta, mencintai Al-Quran. Pak Ibu rahimahumullah, kata cinta, saya baca-baca dulu. Cinta itu tidak bisa dilihat, benar nggak Pak ya? Tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Kalau ada istilah jatuh cinta itu gimana? Ya. Atau seorang suami mencintai istri, pasti ada sesuatu. Istri mencintai suami, orang tua mencintai anak, anak mencintai orang tua. Nah, pasti di balik kata cinta itu ada sesuatu yang dilakukan. Ya, kalau seandainya orang tua mencintai anak, ya, pasti akan diberikan sesuatu yang pas sesuai dengan kebutuhannya. Kalau rajin sholat, rajin ibadah, pasti akan diberikan sesuatu. Bahkan yang nggak diminta pun diberikan. Saking sayangnya, namanya soleh-solehan. Demikian pula seorang anak kalau ke orang tua, sayang sama orang tuanya. Sehingga taat iya, belajar nggak disuruh iya, baca Quran nggak disuruh, langsung otomatis. Kenapa? Karena cinta sama ayah. Nah, kalau dalam Al-Quran itu walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang mukmin itu lebih banget cintanya kepada Allah. Kata-kata hubnya atau cintanya. Sehingga kalau dipaskan dengan judul kiat atau langkah-langkah menuju agar lebih mencintai Al-Quran, berarti cinta kepada Al-Quran pasti ada sesuatu yang akan dilakukan. Para sahabat Rasulullah dulu semuanya cinta Al-Quran. Bahkan sahabat itu menunggu-nunggu firman Allah yang dibawa oleh malaikat Jibril sampaikan kepada Rasulullah. Ada nggak apa lagi nih, penasaran begitu. Karena satu ayat menurut sahabat itu dianggap hadiah yang sangat luar biasa. Dan para sahabat Rasulullah itu kalau belajar 10 ayat stop, dipahami, lalu ingin diamalkan. Jadi nggak nambah banyak dulu, 10 ayat. Sehingga apa? Sehingga 10 ayat sudah hafal. Oh, maksudnya ini yang harus dilakukan ini, langsung dilakukan. Ini di antara. Nah, oleh karenanya agar mencintai Al-Quran itu saya yakin Bapak dan Ibu jamaah Mushola Al-Falah, saya yakin semua di sini cinta sama Al-Quran. Di sini ada tadarus. Mungkin setelah ini tadarus. Berarti cinta kan? Nah, bagaimana yang sudah cinta itu agar lebih cinta lagi? Gitu maksudnya. Ada beberapa hal, di antaranya satu. Bapak Ibu dan Ibu membacanya sudah, sehingga ditingkatkan agar lebih termotivasi membaca lagi. Itu dengan apa? Yang pertama, mentadaburinya.
mentadabbur atau menghayati yang dibaca atau memperhatikan nih maksudnya apa ya ayat ini. Contoh, ada ayat yang dibaca imam atau pas bapak dan ibu membaca sendiri atau ketika mendengarkan seorang khatib atau yang kultur. Misalnya ada ayat dibaca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, taubatlah kamu semuanya dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat. Nah, kalau seperti ini, kalau yang kemarin-kemarin hanya baca saja kan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, terus lancar, lewat. Nah, mulai sekarang dilihat, dibaca. Oh, berarti Allah memanggil khusus orang-orang beriman saja nih. Lalu perintahnya apa? Disuruh tobat. Tobatnya tobat yang sebenarnya tobat. Jadi nggak tobat maksiat, nggak seperti itu. Kalaupun seandainya seperti itu, Allah tetap maha menerima taubat. Innahu kana tawwaba. Tetap Allah akan menerima taubat orang yang seperti itu. Namun hati-hati, jangan sampai ketika maksiat langsung besoknya meninggal belum sempat tobat. Nah, ini yang masalah. Nauzubillah. Sehingga ketika kita mengerti tadabbur di beberapa ayat tersebut, insya Allah kita akan lebih semangat lagi. Contoh lagi, ada ayat yang menceritakan ini kisah Nabi Nuh, ada di juz 12 halaman kelima di surat Hud. Diceritakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibal wa nada nuhun ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayya irkam ma'ana wa la takun ma'al kafirin qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma' qala la 'asima al-yawma min amrillahi illa man rahim wa 'ala bainahuma al-mawjud fa kana minal mughraqin. Diceritakan, yang saya tahu, nanti dikoreksi Bapak dan Ibu kalau saya salah, menurut riwayat yang pernah saya ketahui, pernah saya baca, Nabi Nuh dianugerahi 4 putra, 4-empatnya laki-laki semua. Satu di antaranya tidak taat, bapaknya Nabi, ya, tapi satu anaknya tidak taat. Nah, saking tidak taatnya itu, ketika pada suatu hari Allah mengirimkan banjirnya setinggi gunung, Bapak. Ini kisahnya panjang, ini ada cuplikan aja Bapak ya. Jadi orang-orang yang pada saat itu taat kepada Nabi Nuh selamat semuanya, sudah naik di atas perahu. Ayat sebelumnya, waqala rabbukum fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Jadi orang-orang yang sudah naik ke perahu maka selamat. Obat setinggi apapun, sedahsyat apapun, ini perahu nggak bakal oleng atau terbalik. Nah, ketika perahu dan itu perahu pertama kali di dunia, luar biasa. Ya, riwayat lain itu perahu tingkat 3, Pak. Tingkat 3. Di situ ada manusia, Nabi Nuh dan kaumnya. Ada hewan yang buas dan hewan-hewan yang jinak. Nah, itu ditempatkan terpisah. Nah, ya, kembali ke tadi. Ketika perahu sudah berjalan terus, Nabi Nuh melihat anaknya satu yang tidak nurut. Ya, orang nurut gitu ya. Nah, itu ketika perahu didekatkan, ya, Nabi Nuh manggil, ya bunayya irkam ma'ana wa la takun ma'al kafirin. Nabi Nuh memanggil dengan panggilan, wahai anak yang aku sayangi. Padahal kondisinya azab sudah dinampakkan oleh Allah, tapi masih memanggil dengan panggilan sayang. Ini luar biasa. Jadi dari sini saja Bapak dan Ibu, mari kita ambil hikmahnya. Khususnya Bapak-bapak, kalau ada 1-2 putra putrinya yang maaf masih belum nurut, tetap disayang dengan panggilan sayang. Harapannya mau tobat, mau berbaik
manusia hanya berusaha. Nah, ketika dipanggil, ya bunayya irkam ma'ana wa la takum ma'ana. Nak sini nak, sama bapak sini naik perahu, naik kapal. Anaknya tidak nengok pun, tapi menjawab, qala la 'asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Enggak, aku enggak mau ikut sama bapak. Kalau bahasanya gitu, bahasa Jawanya begitu ya. Aku akan naik gunung yang lebih tinggi daripada ombak ini biar aku selamat, katanya begitu. Tapi kata Nabi Nuh, tahu ini bukan sembarang banjir. Qala la 'asimal yawma min amrillahi illa man rahim wa hala bainahal mawju fa kana minal mughraqin. Nah, enggak ada yang bisa menyelamatkan hari ini, itu enggak ada, kecuali yang ada di dalam perahu yang selamat. Nah, setelah pembicaraan seperti itu, terpisahlah antara Nabi Nuh dan anaknya di belum ombak, dan termasuk orang yang tenggelam ditenggelamkan. Ini diantaranya mentadaburi. Jadi bapak-bapak, ibu, kalau seandainya baca sedikit, ditambah lihat keterangannya, nah ditambah akan tambah semangat. Ya, kalau saya menyampaikan di anak, saya guru SMP Endemol Fikri bapaknya, diantaranya menyampaikan itu belum lagi kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang potongan kisahnya itu Nabi Nuh ditahan atau dipenjara di bawah tanah, lalu di sananya ada pintu lagi, ada pintu lagi, ada pintu lagi, wa ghallaqatil abwaab wa qalat haytala, beberapa pintu. Nah, yang membawa pintu itu seorang istri pejabat masuk ke ruang bawah tanah ingin menemui Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi ketika pas keluar suara kuncinya terdengar, Nabi Yusuf kaget, pasti ada orang yang masuk. Terus orangnya masuk dikunci dari dalam. Nah, suasananya gak seterang ini Pak, gelap gulita. Nabi Yusuf tidak tahu itu siapa, ya tapi ini diajak maksiat gitu. Ya, terus disuruh kejar-kejaran, maka suatu saat baju Nabi Yusuf yang belakang terpegang karena sambil lari ketarik sambil sobek di belakang. Nah, ini juga diantaranya kalau bapak dan ibu selain itu mengkaji, menghayati, mentadaburinya, nanti lebih mencintai Al-Quran insyaallah. Belum lagi yang lainnya banyak banget. Yang kedua, ini satu tadabur, menghayati atau memperhatikan, karena Allah menyindir kita. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfalha. Hei, apakah mereka itu tidak mau mendadaburi Al-Quran, tidak mau menghayati Al-Quran, atau hati mereka sudah terkunci? Kalau kita sendiri bagaimana? Enggak ya Allah, saya akan tadabur ya, saya begitu. Ini respon yang langsung. Yang kedua yaitu membaca keagungan Al-Quran itu sendiri sebagai mukjizat. Di antaranya apa? Di antaranya kalau bapak-bapak dan ibu pernah melihat Hafiz cilik yang kecil itu ya, di televisi, anak-anak kecil sudah bisa hafal Al-Quran. Bahkan yang buta pun bisa baca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Subhanallah. Di Mesir ada anak kecil buta, dari rumah ke syekhnya, kalau sana namanya syekh dulunya, itu sekitar 35 kilo. Namanya Muaz, diceritakan di YouTube banyak ya. Jadi dari rumah ke gurunya itu bapaknya naik motor, dan di depan motor ini dikasih kayak Quran. Anaknya mau rojaah atau mau mengulang-ulang hafalan. Bapaknya melihatin sambil kayak menyimak. Terus gitu, sepekan tadinya sekali, tapi anaknya minta kepada syekhnya 2 kali pertemuan. Akhirnya terus dikabulkan. Bapak-bapak bayangin ya, 30 kilo, sekitar 30 kilo, ketemu gurunya hanya diajari 1 ayat saja. Setelah itu suruh pulang. 1 ayat suruh pulang. Bayangin, kalau nggak niat yang luar biasa, besok nggak mau datang lagi ngaji. Ya, bisa ngaji di sini ada ustadznya. Misalnya Fatihah, nggak disuruh lain-lain, besok moto. Ya. Ternyata, tapi anak ini pasti ada sesuatu nih.
Ya, ngaji lagi, datang lagi, nanti ternyata di awal-awal itu si gurunya hendak membetulkan bacaan di santri yang dari jauh. Setelah bacaannya bagus, ukuran panjang pendeknya bagus, setelah itu lancar. Hafal. Ya, di Indonesia banyak yang buta, yang perempuan juga ada. Masih Pak kalau nggak salah ya, saya pernah lihat di Hafiz TV itu di televisi. Terus ada satu lagi namanya Najah. Najah itu divonis katanya otaknya sudah tidak berfungsi apa gitu. Tapi bisa menghafal luar biasa 30 juz. Per halamannya ngerti per ayatnya juga luar biasa. Ya, ditanya oleh MC-nya tuh Kang Irfan. Coba bayangin bacakan halaman sekian, sekian bisa luar biasa. Ya, lebih cerdas daripada komputer. Ya, ini diantaranya Pak. Itu keagungan Al-Quran sebagai mukjizat. Dan itu Al-Quran itu Bapak, kalau kita mendengar di daerah dunia manapun, sama bacaan Al-Qurannya yang berbeda mungkin agak sedikit dialek-dialeknya. Ini diantara yang kedua. Yang ketiga, Bapak dan Ibu sesekali membaca. Ini ada buku bacaan-bacaan. Membaca para sahabat Rasulullah atau tabi'in yang termasuk ahlul Al-Quran. Dan nanti kalau pas baca tuh riwayatnya kayak Utsman bin Affan itu misalnya setiap malam ketika dia mulai khatam 30 juz. Nah, akan bacanya gimana? Ya, luar biasa. Kalau dia baca seperti itu, pokoknya ini amalan-amalan sahabat tuh luar biasa semua, ada yang luar biasa. Dan yang terakhir, agar kita bisa lebih mencintai Al-Quran yaitu apa? Berdoa, minta kepada Allah agar dibukakan hati kita lebih cinta kepada Al-Quran. Rasulullah itu setiap hari, setiap pagi Bapak dan Ibu itu selalu berdoa. Di antara doanya, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Rahmatika Astaghith, Aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata. Orang paling soleh di dunia, paling takwa di dunia, pasti baca doa ini. Bagian dari apa? Bagian dari agar kita sebagai umat Rasulullah mau mengikutinya. Ya, dengan rahmatmu ya Allah, dengan kasih sayangmu ya Allah, astaghfiru, aku minta tolong. Masih mengandalkan Allah. Ya. Aslih li sya'ni kullah, ya Allah tolong perbaiki seluruh aktivitasku, seluruh amalanku. Nanti disebutin, ya Allah tolong tambahkan ilmu untuk mencintai Al-Quran seperti itu. Wala takilni ila nafsi tarfata, dan jangan kau bebankan pada diriku sendiri saja tanpa bantuan Allah walaupun sejauh mata. Gak mungkin Bapak dan Ibu sampai ke sini tanpa bantuan Allah. Pasti ada bantuan Allah yang menggerakkan kaki, yang ingin tadi siap saya setelah ini ingin musola dan sebagainya seperti itu. Ya, dan sekali lagi keempat ini harus berjalan terus. Ya, dan tetap doa ya Allah, saya ingin lebih terus lagi baca Al-Quran saya lagi. Ya Allah, kalau saya sudah baca Al-Quran sudah bagus, saya ingin minta agar bisa mentadabbur Al-Quran walaupun satu ayat. Oleh karena Bapak dan Ibu nanti dimulai hari ini. Yang mulai hari ini minimal satu surat, satu ayat dulu. Bapak baca artinya, hafalin dulu. Nanti ditambah diperluas dengan baca tafsirnya. Misalnya di surat Al-Ikhlas. Kan sudah hafal semua kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ambil yang Allahus samad misalnya. Allah tempat bergantung, Allah tempat meminta. Jadi kita minta kepada Allah apapun, bapak-bapak, ibu-ibu minta kepada Allah. Ya, ngadu kepada Allah. Jangan ngadu kepada manusia. Ngadu kepada Allah dulu. Nanti Allah akan menolong. Rasulullah pernah suatu saat sendalnya itu putus. Ngadunya ke Allah. Masalahnya sepele. Apalagi masalah yang berat-berat tentang perang, tentang umat dan sebagainya seperti itu. Ya, sehingga dari situ nanti Al-Ikhlas, nanti An-Nas satu ayat misalnya Malikin Nas, raja di rajanya manusia. Jadi kalau di sini ada banyak presiden, banyak raja-raja di dunia, nah nanti diangkat rajanya di raja itu Allah SWT. Ngerti dua ayat.
Fatihah yang Bapak dan Ibu baca tiap hari dari Bismillahirrahmanirrahim sampai ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Siapa yang hafal artinya? Semua dari awal sampai akhir. Nah, malam ini nanti belajar minimal Maliki Yaumiddin atau Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maliki Yaumiddin yang menguasai hari pembalasan. Nanti ada satu hari, harinya nggak ada namanya, bukan dari Senin, bukan Selasa, bukan ya. Hari pembalasan. Di mana saat itu kalau orang-orang beramal baik, maka Allah akan dibalas dengan surganya. Ketika ada orang banyak berbuat dosa, belum sampai tobat, maka Allah akan membalasnya. Nah, itu namanya hari pembalasan. Nah, lalu ayat tersebut dikembalikan kepada kita. Ya Allah, saya masih sedikit ya Allah, masih dosa. Maka setelah itu beristighfar. Itu namanya interaksi kepada Allah dan kepada dengan Allah ya. Belum lagi atau Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau saja ya Allah kami mengabdikan diri. Karena ada abdi negara, ada abdinya Allah. Jadi disuruh apapun kita taat. Disuruh sholat kita taat, disuruh menjauhi perbuatan maksiat kita jauh. Ya, sehingga dari situ nanti lebih lebih mencintai Al-Quran itu sendiri. Allahumma sallallahu. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa manfaat dari saya pribadi dan jamaah. Aku qawli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.